Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan kehadirannya untuk mendengarkan saya memaparkan seminar proposal pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azikira Sapila dengan NIM 23010251153 dari Prodi PGSD FKIP UHAMKA. Di sini judul proposal saya berjudul Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak. Analisis terhadap praktik pendidikan karakter di sekolah dasar negeri Cipayung 3. Lalu di bab 1 itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, selanjutnya ini di pendahuluan latar belakang masalah. Jadi pendidikan karakter di sekolah dasar itu seringkali belum dijalankan secara optimal. Padahal pembentukan karakter itu sangat penting bagi masa depan anak. Keluarga sebagai lingkungan pendidik pertama itu memiliki peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai moral. Namun, sinergi antara keluarga dan sekolah itu masih sangat minim. Jadi program seperti Budaya 5S, Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun memang seharusnya sudah dapat diterapkan secara bersama. Tetapi sering kali hanya dijalankan di dalam lingkungan sekolah saja gitu, tidak di lingkungan rumah. Lalu oleh karena itu, penelitian ini tuh penting untuk menggali nih peran keluarga dan bagaimana sih kerja sama dengan sekolah itu dapat diperkuat dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama itu ada fokus penelitian. Jadi di penelitian ini itu menganalisis peran keluarga dalam pembentukan karakter anak serta keterkaitannya dengan praktik pendidikan karakter di sekolah dasar. Selanjutnya ada subfokus penelitian. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu bentuk keterlibatan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Yang kedua itu tantangan yang dihadapi keluarga dalam proses pembentukan karakter anak. Yang ketiga, strategi sinergi antara keluarga dan sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter. Selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pada pertanyaan penelitian itu ada 3 pertanyaan tentang yang pertama, bagaimana keluarga itu dapat membentuk nih karakter anak dan nilai apa saja yang paling sering diajarkan. Yang kedua itu seberapa jauh keluarga terlibat di sekolah dan apa saja kendala yang mereka hadapi. Lalu yang ketiga, bagaimana keluarga dan sekolah itu dapat bekerja sama lebih baik untuk pendidikan karakter. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, memahami cara keluarga dalam membentuk karakter anak dan mengetahui nilai-nilai utama yang diajarkan di dalam rumah. Yang kedua, mengetahui bentuk dan dukungan keluarga untuk sekolah dan mengidentifikasi masalah yang sering muncul. Ketiga itu menciptakan strategi praktis agar keluarga dan sekolah itu dapat lebih kompak dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian itu ada 2 poin. Yang pertama, memberikan gambaran bagi orang tua nih dan guru tentang pentingnya peran keluarga dalam pembentukan karakter, pendidikan karakter. Yang kedua, menjadi referensi bagi pengembangan program pendidikan karakter yang melibatkan keluarga. Lalu pada bab 2 di kajian teori ada 2 poin, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan penelitian yang relevan. Nah, pada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian itu ada pendidikan karakter dan konflik dalam keluarga. Nah, keluarga itu kan merupakan tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter anak kan. Jadi nilai moral, etika, dan akhlak itu ditanamkan melalui kebiasaan serta keteladanan orang tua sejak dini. Nah, karakter yang kuat itu akan membentuk sebuah fondasi kepribadian anak dalam kehidupan sosial. Namun, tidak semua keluarga itu berada dalam kondisi harmonis. Jadi, konflik pun kerap muncul karena kurangnya kemampuan beradaptasi saat krisis keuangan, rendahnya komitmen dan keterlibatan, peran keluarga yang tidak fleksibel, pengaruh eksternal seperti keluarga besar, dan komunikasi yang tidak efektif. Lalu, di sini ada poin peran orang tua dan budaya 5S dalam pembentukan karakter anak. Jadi orang tua itu memiliki peran utama kan dalam membentuk karakter anak sejak dini. Jadi nilai-nilai keagamaan, kejujuran, dan tata krama dalam komunikasi yang penuh kasih itu menjadi dasar dalam proses ini. Keteladanan, perhatian, dan interaksi itu sangat membantu menumbuhkan kecerdasan emosional atau EQ dan spiritual SQ anak. Jadi salah satu bentuk pendidikan karakter yang sederhana namun efektif adalah budaya 5S, senyum, salam, sopan, santun. Jadi budaya ini tuh sejalan dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan dapat diterapkan di rumah maupun sekolah.
Peran keluarga dalam mendukung budaya 5S itu mencakup yang pertama ada modeling atau memberikan teladan. Ya, orang tua sebagai figur utama anak itu memang seharusnya memberikan sebuah teladan gitu ke anak, contoh yang baik ke anaknya. Yang kedua ada mentoring, membangun hubungan positif. Yang ketiga ada organizing, mengajarkan langsung nilai-nilai karakter. Yang keempat teaching, mengajarkan langsung nilai-nilai karakter juga. Jadi penerapan budaya ini tuh penting untuk mencegah krisis moral seperti kekerasan, ketergantungan gadget, dan perilaku menyimpang lainnya. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini saya memakai dua artikel. Yang pertama dari Puspitasari, Hiljati dan Yusuf, itu tentang peran keluarga secara umum. Yang kedua itu ada Sani dan Rigianti 2023, itu tentang budaya 5S di sekolah. Untuk gap dan novelty-nya, untuk gapnya itu belum menggali sinergi keluarga sekolah dalam praktik budaya karakter. Dan untuk novelty-nya, artikel-artikel tersebut itu fokus pada integrasi budaya 5S dari sekolah ke rumah di SDN Cipayung 3. Selanjutnya pada bab 3 metodologi penelitian itu ada 3 poin: alur penelitian, populasi dan sampel, dan analisis keabsahan data. Saya memakai metode kualitatif. Jadi penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan menggali secara mendalam peran keluarga dalam pembentukan karakter anak. Data pun dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokusnya adalah memahami makna dan proses serta interaksi sosial yang terjadi antara keluarga dan sekolah dalam konteks pendidikan karakter. Jadi pendekatnya ini memakai kualitatif dengan metode studi kasus di lokasi SDN Cipayung 3 pada bulan Januari sampai bulan Mei 2025 dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Selanjutnya itu ada analisis keabsahan data. Pada analisis data itu dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman pada 1994 melalui 3 tahap. Yang pertama reduksi data, itu menyaring dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Yang kedua penyajian data, penyusunan data dalam bentuk narasi dan tabel agar mudah dipahami. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menemukan pola dan makna dari data lalu menarik kesimpulan akhir. Selanjutnya ada keabsahan data, itu untuk memastikan validitas dan keandalan data yang digunakan dalam beberapa teknik. Yang pertama ada triangulasi sumber, itu membandingkan informasi dari kepala sekolah, guru, dan orang tua. Yang kedua ada triangulasi teknik, itu menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu member check, itu mengkonfirmasi hasil kepada informan. Yang keempat, peer debriefing, itu diskusi dengan rekan penelitian atau dosen pembimbing. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengungkap peran keluarga dalam pembentukan karakter anak serta memperkuat sinergi dengan sekolah melalui budaya 5S yang diharapkan hasilnya itu dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan karakter yang melibatkan keluarga secara aktif. Sekian pemaparan seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.